gue jadi bisa merasakan hal-hal yang negatif. Karena gue kan emang udah sensitif dari sana kan, dari kecil. Jadi pertama kali gue buka mata langsung lihat itu kan, matanya merah. Merahnya tuh kayak senter, tau gak sih lu? Kayak senter gitu. Ya, nyerot. Gue kaget, gue mau teriak sekencang-kencangnya, gue takut. Gak lama di ujung mata gue ada yang ngeliatin gue, tapi nggak gue hirauin nih, masih gue diemin. Tiba-tiba ngedeket, lost lah akhirnya dia masuk ke gue. Gue mau cerita tentang pengalaman pribadi gue. Jadi ceritanya gue ikut bela diri itu sekitar 5-6 tahunan lah ya, kurang lebih. Waktu itu gue tertarik karena masuk bela diri itu tuh ekstrim tantangannya, karena lebih ke fisik, bukan cuman kayak tinju doang, kayak boxing gitulah ya, bukan kayak cuma main tangan atau kaki, tapi dia lebih ke barang sih. Nah, gue tertariknya di situ. Awalnya gue pikir cuma bela diri biasa doang, tapi makin kesini-sini tuh pas gue naik sabuk sampai gue sabuk tinggi, gue jadi bisa merasakan hal-hal yang negatif. Karena gue kan emang udah sensitif dari sana kan, dari kecil. Jadi gak tahu kenapa waktu pas gue ikut bela diri itu, bener-bener gue lebih ke arah yang lebih sensitif banget, lebih kepancing lah sensitifnya. Terus gue pernah dibilang sama pelatih gue, kalau misalnya kita udah naik sabuk coklat ke atas, kita akan bener-bener bisa ngerasain energi yang lebih gitu. Jadi kalau misalnya ada kalau kita di tempat yang gak kurang enakin, atau misalnya kita kan sama makhluk kayak gitu kan kayak magnet ya, kayak berdampingan dong kita. Nah, jadi nanti gue tuh bisa merasakan hal-hal yang kayak, contohnya misalnya gue ada satu tempat yang gak enak gitu, gue bisa mual, atau gue nanti bisa pusing kepala gue. Nah, di situ gue udah mulai sensitif sekitar gue naik sabuk coklat ke hitam. Itu gue udah mulai sensitif banget. Itu sekitar 3 tahun gue berjalan di si bela diri itu. 3 tahun gue udah mulai sensitif banget. Ada satu momen gue lagi naik sabuk ke coklat. Itu gue di daerah Curug Nangka, di kaki Gunung Salak itu air terjun. Gue ke situ sama pelatih gue dan anak-anak didiknya lah gitu. Karena kita mau ada acara naikan sabuk. Tapi ada satu momen yang ini gue benar-benar ceritain pengalaman yang gue alamin. Karena ini gue sendiri gitu, jadi gak ada teman-teman gue tuh gak ikut. Jadi gue tuh benar-benar gak tahu kenapa dispesialin banget sama pelatih gue. Jadi mereka tuh nge-spesialin gue gak tahu karena gue emang dari awalnya udah sensitif dan mereka tahu gitu kan. Jadi waktu itu si pelatih gue tuh jam 1 malam ngebangunin gue waktu di villa, waktu pas kita nginep daerah Curug Nangka itu. Dia ngebangunin gue buat ikut sama mereka ke air terjun. Di situ gue aneh, gue pikir gak cuman gue, teman-teman gue ikut. Ternyata gue doang itu yang diajak. Sedangkan gue cewek sendiri. Awalnya gue takutnya berpikir yang aneh-aneh kan, mau ngapain nih, sedangkan gue cewek sendiri, gue disuruh pakai baju tarung ya kan. Tapi gue ikutin ya karena gue pikir ya gue kan di situ jadi jadi anak didik mereka. Apapun yang mereka ingin ke gue ya gue harus ikutin gitu kan. Udahlah gue ikutin, gue naik tuh ke Curug jam 1 malam. Bayangin gue naik ke Curug, gak mungkin, maksudnya kalau orang normal gitu aja tuh gak mau kalau malam-malam ke Curug kan. Tapi gue ikutin apa yang mereka omongin. Jam 1 malam gue ke Curug, terus di Curug itu gue disuruh naik ke batu, suruh berdiri sendiri gue. Di situ gue awalnya nanya, ini mau apa kak, mau ngapain? Tapi di situ dia bilang udah nggak apa-apa, ikutin dulu aja instruksinya. Tapi namanya gue di situ masih kecil ya, masih paling 14-15 tahunan lah. Di situ gue pikir, oh mungkin gue mau naik sabuk, mau
mau dicepetin nih naik sabuknya, kan harusnya naik sabuknya besok pagi kan. Gue pikir gue mau dinaikin tuh secepat ini loh, kayaknya mau dicepetin nih gue naik sabuknya biar gue sendiri doang gitu kan, dispesialin gue pikir. Akhirnya gue naik sabuk, akhirnya gue ke situ, gue ikutin, gue berdiri di batu itu, terus gue diinstruksiin suruh tutup mata, jangan dibuka. Oke, gue ikutin. Gak lama gue disuruh lagi diinstruksi ini sama pelatih gue, suruh sila duduknya. Gue ikutin, gue duduk sila sambil tutup mata. Tiba-tiba satu pelatih gue tuh naik ke batu itu, ngedampingin gue. Gue pikir dia mau dampingin gue aja kan. Ternyata dia pegang pundak gue. Gak tau kenapa pas dia pegang itu rasanya itu bener-bener panas. Bener-bener gue keringetan, bener-bener yang keringet banyak gitu loh keringetnya. Gue di situ mikir ini kan jam 1 pagi lah ya, termasuk udah pagi itu. Jam 1-an itu kan dingin dong, harusnya daerah Gunung Salak gitu. Nah di situ gak tau kenapa gue ngerasain energi yang panas, bener-bener yang gila banget lah itu. Bener-bener gue tuh kayak pengen buka baju gitu rasanya gue, gak kuat panasnya. Pelatih gue instruksiin bilang jangan buka mata sebelum ada instruksi. Kamu ngerasain energi apa yang kakak kasih kan? Dia bilang gitu. Iya, gue jawab iya doang. Terus ada lagi instruksi gue suruh buka mata. Setelah gue buka mata gue pelan-pelan suruh baca bismillah, gue lihat di depan gue itu gue benar-benar pertama kalinya gue ngelihat makhluk yang gak pernah gue lihat gitu kan dari gue kecil. Yang gue lihat itu di belakang pohon. Jadi kayak di belakang pohon itu kan Curug kan banyak pohon kan. Ada salah satu pohon tuh yang gede banget, yang benar-benar gue ngelihat itu tuh gede. Gak tahu perawakannya segede apa, intinya bukan segede pohon, dia lebih gede dari pohon. Banyak bulunya. Seperti genderuwo nggak? Iya, mungkin gue bisa bilang mungkin itu genderuwo, tapi gue nggak tahu ya. Kukunya aja kayak panjang-panjang ke bawah. Gue sih kayak ngeliatnya kayak leak, tau gak sih? Nah, tapi kan kalau leak itu kan lebih serem lagi kan ya. Itu tuh lebih gede dari leak, tapi lebih serem leak gitu dari permukaannya gitu. Nah, gue lihat itu mukanya tuh kayak sejenis gorila gitu nggak sih? Nah, dari situ gue lihat, gue perhatiin, gue bener-bener mata gue tertuju sama dia dan gue nggak bisa lihat yang ada di sekitar gue yang lain karena gue udah terfokus sama dia gitu. Karena gue kaget dong. Pertama kali gue buka mata langsung lihat itu kan, matanya merahnya tuh kayak senter loh nggak sih? Kayak senter gitu. Ya, nyerot. Gue kaget, gue mau teriak sekencang-kencangnya, gue takut di situ, kayak intinya gue kayak benar-benar takut banget. Gue mau teriak takut, mau nangis gue nggak bisa, mau baca bismillah juga gue jadi lupa ya kan. Di situ kakak gue yang di belakang ini, kakak pelatih gue bilang jangan turun dari batu, diem. Dia bilang gitu. Gue itu udah mau turun karena gue udah nggak kuat liatnya. Gue tuh nangis itu sampai kayak gue lagi melotot tuh ngeliatin makhluk itu, gue nangis sendiri, keluar air mata sendiri karena gue nggak tahu apalagi gue mau gimana lagi gitu. Gue nggak tahu gitu. Gue turun nggak boleh, gue teriak nggak bisa gitu kan. Akhirnya gue diam. Terus gak lama hilang perlahan, kayak hilangnya tuh kayak pelan-pelan gitu loh. Si makhluk itu, si sosok yang gue lihat itu. Gue nangis di situ. Gue nangis ngejerit, gue turun sampai mau pingsan karena badan gue udah lemes. Terus di situ dia bilang udah nggak apa-apa. Terus tiba-tiba tuh si pelatih gue kayak ngambil air yang di curug, ngebasuhin ke muka gue disuruh mandi malam-malam. Gue udah gila lagi tuh. Maksud gue ini tuh tengah malam gue disuruh mandi gitu kan. Dinginnya gimana rasanya? Itu kan gila banget. Terus gue mikir, kak enggak deh, aku udah gak kuat, badannya udah lemes, aku bilang gitu kan. Pelatih gue bilang udah kamu kuat, makanya saya bawa kamu tuh kuat. Dia bilang gitu. Gue masih bingung nih, masih pertanyaan. Tapi gue ikutin lagi, gue mandi nih sama pelatih-pelatih gue berempat. Akhirnya gue ke jadi kan curug tuh gini ya, gue mandi tuh di deket banget curugnya itu. Gak tahu gimana jadi kita tuh ada namanya bahasanya kei. Jadi kei itu adalah penguncian tenaga dalam. Oh iya. Nah kita di situ pada kei. Kei itu penguncian tenaga dalam sambil mengeluarkan energi negatif. Gue kei semua. Terus udah setelah ini kita serem pakai. Gue masih bener-bener gak habis pikirnya. Itu air terjun yang tadinya bener-bener deras gila. Tiba-tiba tuh kayak menyurut. Kayak tiba-tiba tuh gak terlalu deras ke kita. Dan di belakang punggung gue tuh kayak ada energi panas. Kayak gimana ya? Kayak panas kena ini tuh gak sih kalau kebakar gitu.
di Oh, punggung iya. gue kayak kebakar. Di situ gue nggak bisa ngapa-ngapain karena gue harus fokus kayak. Tapi karena gue udah ngerasain ada hawa yang gak enak, gak fokus, gue jatuh lah sendiri, nyebur. Karena pelatih gue mungkin pada fokus di situ. Gue nyebur sendiri, di situ pelatih gue langsung bantu gue lah ya. Gue pingsan, gue dibawa ke villa. Pokoknya gue gak inget apa-apa tuh, gue ingetnya pas gue nyebur aja gitu kan. Gue nyebur tuh pas langsung pingsan. Pas udah dibawa, jadi gue sadar-sadar tuh pas di villa. Sadar-sadar pas di villa, terus pelatih gue bilang, Kamu tahu gak kenapa saya suruh kamu ke sana? kenapa? Lo bilang gitu kak. Ya karena ada makhluk yang pengen kenal sama aku, katanya penjaganya yang di Gunung Salak itu. Gue nggak ngerti maksudnya kenapa penjaganya mau kenal sama gue apa gimana, gue nggak tahu. Pokoknya pelatih gue ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, Kamu punya ini ya? Punya turunan ya? dia bilang gitu-gitu. Terus gue bilang, nggak tahu sih ya kalau dibilang turunan apa enggak, cuman emang gue dari kecil sensitif banget. Terus dia bilang, Iya. Kamu pernah nggak dibilangin jangan pernah naik Gunung Salak? pernah. Gue pernah ada, maksudnya saudara gue bilang, kakek gue bilang jangan pernah naik Gunung Salak gitu terus. Jadi gue tuh paling nggak boleh naik Gunung Salak tuh paling nggak boleh. Nah kebetulan di situ gue kateda itu di Gunung Salak kan tempatnya. Mungkin mereka nggak tahu dong gue tuh dilarang untuk yang namanya Gunung Salak atau ke area-area Salak lah ya. Akhirnya pelatih gue bilang iya mungkin ini tuh kita tuh lagi ngeluarin energi negatif yang mereka mau kasih ke kamu. Jadi makanya kita bawa kamu ke sana itu biar energi kamu tuh gak dideketin sama mereka. Karena takutnya kamu celaka gimana kalau pulang. Dia bilang gitu, oh oke kak gitu-gitu kan. Dia akhirnya mau cerita nih sama orang tua gue. Tapi gue bilang jangan. Karena gue pikir kayak udahlah gak apa-apa orang tua gue gak harus tahu. Karena takutnya kalau orang tua gue tahu nanti kan namanya orang tua tuh panik kan. Anaknya kayak gitu. Jadi gue lebih pikir udah gak apa-apa kak, aku udah gak apa-apa kok. Nah dia bilang maaf ya kita nggak tahu kalau lu dilarang buat ke daerah Gunung Salak lah, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Terus dia bilang apa yang tadi lu lihat, gue ceritain ke pelatih gue apa yang tadi gue lihat gini. Terus dia bilang lu lihat lagi gak yang lain, dia selalu ngomong kayak gitu. Gue bingung dong yang lain tuh apa, karena yang gue lihat tuh cuma satu sosok doang gitu kan. Enggak kak nggak lihat, gue bilang beneran serius ada yang lain nggak selain satu itu? Nggak ada, gue bilang gue nggak bisa, maksudnya mata gue tuh nggak bisa terpaku kemana-mana kecuali dia gitu. Bentuknya kayak apa gue ceritain semua. Pelatih gue bilang gini, Wah, kayaknya lu nggak diliatin sama yang penjaganya. dia cuma diliatin sama ibaratnya ininya doang lah, tamengnya doang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus dia bilang nanti pulang lu sholat ya, kalau bisa lu sebelum tidur wudhu dulu lah gitu kan biar aman, biar nanti tidur lu kejaga. Nah dasarnya gue kan masih namanya bocah gitu kan ya, gue pulang ya pulang aja, gue lupa dong sama apa yang pelatih gue bilang gitu kan. Gue bilang kayak udahlah, gue namanya masih kecil mah udah nggak menghiraukan yang kayak gitu kan. Ya gue pulang gitu. Terus gue nggak ikutin apa yang dia suruh ya kan, karena kan dia nyuruh gue sholat dulu sebelum tidur, gue wudhu gitu kan kalau bisa jadi tidurnya terjaga. Ya udahlah gue nggak ngikutin tuh, mungkin karena gue masih mikirnya apaan sih gitu, gue sepelein lah. Bener nih gue sepelein nih, gue mikirnya kayaknya emang gue karena gue nyepelein apa yang diomongin sama pelatih gue. Pas gue pulang ke rumah, gue tidur, gue mimpi yang bener-bener kayak mimpi tuh gue ada di situ lagi. Tapi kalau Iya. gue tidur tuh gue mimpi yang ada di situ lagi nih. Ya kayak flashback ke tempat semula ya. Gue tuh kayak gue tahu nih gue tidur gitu. Tapi kenapa gue kembali ke situ dan apa yang gue lihat tuh masih itu gitu. Gue gila sampai kayak gue mau bangun dari tidur gue tuh sampai nggak bisa. Ngerti gak sih, lu pernah nggak sih mimpi tapi nggak bisa bangun dari tidur lu gitu? Gue mencoba untuk bangun tuh nggak bisa. Gak lama gue kayak mau teriak aja tuh gue nggak bisa. Kayak gue tuh kayak apa ya namanya? Kayak langsung drop gitu loh pas di dalam mimpi gue tuh, kayak gue langsung ini kenapa gue balik lagi ke sini gitu. Gue mikirnya gitu, ini tuh nyata apa enggak, karena di dalam mimpi gue bener-bener kayak nyata apa yang tadi gue alamin kemarin lah berarti ya, malam. Terus gue diem, gak lama paginya itu gue berpikir, nah ini kenapa gue tadi malam mimpi kayak gini. Gue telepon lah pelatih gue, Kak Jeff. Gue telepon Kak Jeff, gue ceritain Kak Jeff gini. Kak Jeff bilang, yaudah kamu sini ketemu kakak. Yaudah gue ketemu dia, gue ceritain gue mimpi ada di situ lagi.
Terus dia bilang gini, kan kakak udah bilang sholat, kakak kan udah bilang kamu wudhu setelah pulang dari sana, kamu udah ngikutin ya? Iya, gue bilang gitu, karena gue nyepelein kan, namanya juga anak kecil dong, gue mikirnya namanya dia bocah gitu kan. Terus dia bilang gini, ya udah kita balik lagi aja ke sana. Lah, gue kan nggak mau balik lagi ke sana, karena gue kan masih ada ketraumaan yang gue lihat sosok yang nggak mau gue lihat gitu loh. Udah nggak apa-apa, kita balik aja ke sana. Siang-siang ini kok, dia bilang gitu, ini masih siang nggak apa-apa kata dia. Ya gue pikir kan di situ rame kan, tempat wisata gitu. Gue takut kan, takutnya orang mikir ini orang kenapa gitu loh. Kalau gue suruh ngapa-ngapain nanti di sana kan gue takutnya orang berpikir apa gitu kan. Tapi ternyata gue tuh gak balik lagi ke tempat air terjun. Gue dapat guru kuncinya Curug Nangka itu Gunung Salak. Jadi tuh di dekat situ tuh ada salah satu guru kuncinya Gunung Salak lah ya. Kayak udah sepuhnya gitu. Kak Jeff itu udah kenal deket sama si mbah ini, sama si abah ini. Terus gue nggak mau cerita karena gue juga masih panik kan sama apa yang gue alamin. Diceritainnya sama gini. Terus dia bilang, oh iya Neng, nggak apa-apa, mungkin Nengnya juga rada bentrok sama penghuni sini katanya. Oh iya gitu. Terus dia bilang, kalau bisa mah nanti jarah aja. Jarah kemana kan gue bingung juga ya disuruh jarah. Masih kecil gitu, gue nggak ngerti apa-apa soal jarah, apa gimana gue nggak ngerti kan. Disuruh jarah ke makam Kebun Raya. Oh, yang ada di Kebun Raya Bogor ya? Gue nggak mau. Gue bilang ada gak syaratnya yang selain itu gitu. Karena gue pikir gini loh, gue mau ngapain nanti ke sana gitu. Gue mau baca apa juga gue nggak tahu gitu. Gue tiba-tiba suruh jarah terus gue nggak tahu baca apa gitu kan. Terus dia bilang nggak ada, salah satunya syaratnya harus itu. Ya kalau enggak ya udah, nanti dimimpiin lagi ke situ terus. Ya gue kan masih berpikir nih, apa gue bisa ya sendiri. Gue minta tolong Kak Jeff. Ya nggak bisa ditemenin, lo harus sendiri, dia bilang gitu. Gue masih di situ masih ngaco nih pikiran gue, nggak bisa nih gue sendiri. Gue masih mikirnya gue gak mau sendiri gitu kan. Gue harus pengen ditemenin gitu. Akhirnya gue nggak kesana-sana tuh selama seminggu. Nggak disuruh apa yang disuruh sama si abah itu nggak gue lakuin. Gue nggak kesana-sana. Akhirnya gue terus nih dimimpiin buruk terus, didatengin yang nggak jelas mulu, dan sampai dampaknya gue setiap hari kesurupan. Itu gilanya tuh gini loh, gue sensitif. Jadi setiap kali gue ngeliat apapun masuk ke gue. Setiap kali gue ngeliat apa masuk ke gue. Ini sampai ada saksinya adik gue dan laki gue ya, suami gue tahu banget gimana perjalanannya itu berat banget. Ya karena gue nggak ngelakuin yang disuruhnya itu loh, gue nggak ngelakuin disuruh jarahnya itu kan. Ya karena gue gak mau, karena gue nggak mau sendiri gitu. Akhirnya gue terus tiap hari itu hampir setiap hari gue bisa kemasukannya tuh ya apa aja. Kalau misalnya gue lagi di tempat yang mungkin ada sesuatu, gue masuk ke gue. Bahkan waktu itu pernah sampai gue lagi nganterin futsal, laki gue nih lagi futsal, gue nganterin dia, terus gue sendiri nih di pojokan kan, maghrib. Gue emang udah tahu sih, maksudnya kalau maghrib kan emang kayak pasti ada aja lah gitu yang gue lihat kayak gitu kan. Gue lagi sebat lah sendiri, gak lama di ujung mata gue ada yang ngeliatin gue, tapi nggak gue hirauin nih, masih gue diemin. Tiba-tiba ngedeket, lost lah akhirnya. Dia masuk ke gue, jadi gue bener-bener nggak bisa kontrol itu. Setiap masuk kayak kebuka sendiri gitu, masuk aja. Jadi kalau ibaratnya kalau misalkan pintu tuh kebuka terus gitu loh. Jadi mau siapapun yang masuk tuh bisa gitu. Akhirnya gue kemasukan, tiba-tiba ketawa-ketawaan sendiri. Itu yang pada futsal tiba-tiba pada berhenti gara-gara gue teriak, ketawa-ketawa. Tiba-tiba laki gue minta tolong lah sama temennya yang punya kenalan yang bisa ngeluarin katanya orang kesurupan atau segala macam. Dibawalah gue ke daerah Sesepan, ke rumah temen dia ini. Nah dari situ gue diobatin, gue inget dari jam 7 malam, selesai itu jam 3 pagi. Lama juga. Wah, ya? Gila itu soalnya. Soalnya si Mami bilang ini nggak cuma sekedar yang nempel di futsal. Jadi nggak cuma makhluk yang ada di situ. Tapi setelah gue ke rumahnya si Mami ini, ternyata si Mami ini punya pegangan. Ngerti gak lu? Pegangannya itu, jadi di rumahnya itu yang gue aneh kan rumahnya tuh ada di atas ya. Jadi kita tuh kalau mau ke rumahnya tuh naik tangga ke atas, baru di rumahnya tuh sendiri nih. Kayak sendiri doang gitu rumahnya di paling atas. Dia tuh punya patung harimau.
Iya. patung harimau, kayak dibikin patung gitu harimau. Nah itu tuh lambangnya tuh itu, gue nggak tahu si mami itu siapa, karena gue cuma minta ditolongin. Mungkin suami gue cuma minta ditolongin nih keluarin apa yang ada di badan gue gitu kan. Ternyata gue salah tempat. Pas gue datang ke sana, dia kan mungkin punya banyak makhluk yang ada di sekitar rumahnya, Iya. masuk ke gue semua. Itu bergantian 5 menit sekali, lu tahu badan gue udah kayak mau mampus. Sampai laki gue nelfon nyokap gue, tapi karena di situ keadaan nyokap gue nggak bisa datang, nggak bisa ke sana karena itu udah malam banget, terus nyokap gue juga lagi kurang sehat. Ya. Jadi akhirnya ditanganin tuh semua sama teman-teman laki gue dan laki gue. Jam 12 malam inget banget. Gue diceritain lagi nih karena kan gue di situ benar-benar kemasukan terus dong. Jadi gue masuk keluar terus semua itu nggak tahu deh bentuknya apa aja, soalnya udah aneh-aneh. Jadi ada yang perempuan, ada yang tiba-tiba abah-abah, ada yang tiba-tiba siluman gak jelas gitu-gitu lah pokoknya. Jadi gue tuh kayak bisa sampai yang cerita nih temen gue pas gue sadar, dia tuh sampai bilang lu tuh udah kayak beda-beda karakter katanya. Lu nanti tiba-tiba kalem, tiba-tiba jadi ganas, jadi galak, terus tiba-tiba gue kayak gue kayak buaya atau gak sih badan gue kayak ular gitu, ngerti gak lu? Itu semua macam-macam masuk ke gue kan. Kalau misalnya orang kesurupan kan kelihatan, kalau gue acting kan nggak mungkin gue acting sampai jam 3 pagi gitu loh maksudnya. Nah di situ jam 12 malamnya gue lagi kemasukan, masih dipegangin nih sama 10 orang. Lu bayangin badan gue kecil, yang megangin 10 orang itu pada mental semua. Bahkan si maminya tuh bisa megangin gue karena dia punya kalung kayak gak tau lah ya gue apa, penjaga dia kali ya. Dia bisa megangin gue, tapi gue tetap kayak berontak terus karena gue lagi kemasukan kan. Nah di situ laki gue nggak tega ngeliat gue kayak gini mulu dari jam 7 pagi. Lu bayangin sampai jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 12 malam gue masih kayak gitu berjam-jam gitu. Akhirnya laki gue tuh ngeliatin mata gue mulu nih, ceritanya dia ngeliatin mata gue mulu, mungkin karena dia mikir kasihan gitu, kayaknya gue udah capek banget. Akhirnya si mami tuh bilang, tolong jangan diliatin matanya, nanti kena sama lu. Udah bilang gitu, pokoknya yang ngebantuin tuh jangan liatin mata gue. Nah suami gue tuh ngeliatin mata gue, ngeliatin terus mata gue, karena suami gue tuh bilang mata gue tuh merah semua mata gue. Oh iya. Yang gilanya tuh hitam-hitamnya tuh udah gak ada, udah merah kayak darah. Gini sih kayak ya merah aja gitu kayak darah. Nah di situ laki gue ngeliatin mata gue udah kayak gitu, dia nangis, nggak tega ngeliat gue. Akhirnya masuklah ke dia pindah apa yang di gue. Jadi suami juga kemasukan ya? Iya kena di situ. Nah akhirnya di situ dia nggak tega ngeliat gue kayak gitu, yang ada di gue pindah ke dia, gue masih masuk lagi tetap, ngerti gak lu? Ya paham. Nah di situ laki gue kan badan gede banget kan, itu yang megangin tuh udah nggak kuat, sampai 10 orang itu udah nggak kuat, sampai manggil tetangga semua nyuruh megangin 2 orang kesurupan gitu, ngerti gak sih lu? Dia di situ kesurupan masa kan jatuhnya, karena dia ngeliat gue nggak tega sama gue. Akhirnya di situ laki gue masih bisa diudahin, masih bisa dikeluarin nih gampang. Gue yang susah, malah terus-terusan menjadi-jadi tuh gak lu? Iya. Malah menggila, malah menjadi-jadi terus-terusan. Akhirnya nanya lah si mami ini, dia punya apa sih gitu? Punya pegangan bukan? Nggak tahu. Laki gue bilang nggak tahu. Cuman dia emang sensitif, dia bisa ngeliat kayak gitu-gitulah kata laki gue. Nah akhirnya si mami bilang tolong telepon orang tuanya, soalnya ini harus ada orang tuanya yang bisa bantu dia. Ini dia kalau nggak ditelepon orang tuanya, ini kita nggak bisa bantu nih. Gue takutnya dia dibawa. Jadi mami itu mikirnya gue tuh takutnya udah dibawa ke alam mereka gitu, karena mereka pengen gue. Jadi gini, jadi dia bilang gini, katanya si mami tuh bilang kalau orang kesurupan tuh batasnya sejam aja tuh harus udah keluar, nggak boleh lama, nggak boleh lebih dari sejam atau 2 jam. Karena kalau lebih dari 1 jam atau 2 jam, bisa jadi gue tuh udah di sana sama mereka, ngerti gak sih lo? Iya paham. Makanya mereka bisa keluar masuk gampang itu karena mungkin tuh badan gue masih di sini, tapi roh gue udah diambil mereka, ngerti gak sih? Nah di semami bilang tolong telepon orang tuanya, kalau enggak ini anak mati. Sampai gue digituin. Wah di situ laki gue makin kejar dong, nangis. Nah, akhirnya di situ gue masih diceritain sama teman-teman gue kesurupan sampai jam 3 pagi itu. Gue ditelepon, maksudnya yang lain tuh pada nelponin nyokap bokap gue karena semami bilang mau gak mau orang tua harus datang, karena ini kalau enggak gue udah bisa dead lah, bisa mati lah, die.
Di situ bingung cowok gue, nelfon papa gue nggak diangkat, nyokap gue bilang lagi sakit, gak ada yang bisa datang. Akhirnya gak tahu gimana caranya si mami nelfon lah gurunya, suruh datang. Lu bayangin gurunya datang dari daerah Parung Kuda. Oh, Sukabumi ya? Naik motor, dia ngejar waktu karena biar gue takutnya kenapa-napa kan. Akhirnya dia datang, gak lama pas dia datang gue makin gila. Pas si gurunya si mami ini datang, gue makin marah, makin ngamuk, makin kayak ya seolah-olah yang ada di badan gue tuh gak mau keluar. Karena dia gak mau gue diambil mereka lah, maksudnya dikembalikan ke tubuh gue gitu. Akhirnya toleransi katanya nggak tahu gimana lah, mereka bertoleransi kali ya sama makhluknya. Gak lama tuh jam 2:30 udah gue tiba-tiba kayak orang beres pingsan gitu sih, masih lemas gak jelas, kayak gue ngerasa gue kayak bangun dari koma, ngerti gak sih lu? Ya, bangun dari kayak abis nggak sadar berhari-hari gitu gue ngerasa gitu. Jadi pas gue selesai gue kesurupan yang berjam-jam gitu, berlarut-larut, pas setelah gue sadar, gue tuh kayak bener-bener yang kayak bangun tuh kayak gue udah tidur panjang gitu, kayak udah tidur berapa hari gitu. Gue bangun tuh kayak orang lungu, gimana sih, kayak orang baru bangun tidur gitu kan. Gue bingung dong, udah rame, ini apa gitu, kenapa gue gitu kan. Akhirnya gue diceritain gitu. Dia bilang, malam ini kamu free gak? Dia bilang gitu, maksudnya bisa ikut gak, langsung kita naik mobil deh katanya, kita ke Jampang kata dia gitu. Gue kan disitu mikirnya, ya kalau emang buat pengobatan yang maksudnya buat gue biar nggak gini lagi ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi maksud gue tujuan gue nanti gue udah izin sama orang tua gue untuk pergi, ada tujuannya gak, maksudnya bisa berhasil gak, maksud gue gitu. Nah si gurunya si mami ini bilang, si AA tuh bilang bisa angkat di tuwe, gampang. Ya udahlah, gue ikut nih sama mereka nih. Gue sama mami sama si AA-nya ini berangkat dah pokoknya pakai mobil sama laki gue sama anaknya si mami. Kita berangkatlah semua ke Jampang, ngobatin gue. Pokoknya nyampe sana tuh jam 5 kali ya, jam 5:30 lah pagi lah, gue nyampe sana pagi. Karena kita langsung berangkat tuh, dari pas gue sadar tuh kita langsung berangkat, gak ada jeda waktu. Benar-benar dia bilang, ini kudu dibersihkan. Maksudnya gue tuh harus dibersihin, kalau ditunggu sampai besok takutnya gue ngedrop, takutnya gue malah kenapa-napa. Udah oke lah, gue ikutin untuk kebaikan gue kan. Gue ikutin, gue jalan ke sana, nyampe di sana kayak pendopo ini ya, pesantren gitu. Kayak pesantren gitu, pendopo. Pokoknya gue ketemu di situ sama ada ustadz kayak gitu-gitulah ya. Dan nih gue cerita, yang nyeritain tuh bukan gue, karena gue udah nggak bisa cerita, karena gue bener-bener gak tahu apa yang terjadi sama gue, dan gue bener-bener drop. Jatuhnya gue tuh kayak orang sakit, kayak nggak punya ini, gue kayak ngerasa gue nggak punya darah, tau gak sih? Yeah. Lemes karena udah capek banget. Lu bayangin aja dari jam 7 pagi selesai 2:30 kan, wah gila. Waduh. Itu maksudnya capek banget ya. Gila itu, maksudnya orang aja sejam 2 jam aja udah capek. Ubun-ubun aja udah sakit gue, udah kayak mau lepas ubun-ubun gue, tau gak, rasanya kayak udah mau dilepas ubun-ubun. Terus udah gitu diceritain lah sama mami gimana kronologinya. Akhirnya suruh sholat lah gue, suruh pakai mukena. Terus kita pernah ngaji nih banyakan nih sama anak-anak santri. Gue juga di situ ngaji juga kan, gue pakai mukena ngaji. Kita udah beres ngaji, ini gue masih tenang nih, gue belum kenapa-napa nih. Tiba-tiba selesai ngaji, gue gila lagi, berontak lagi, kemasukan lagi. Jam berapa itu? Jam 9, jam 10 lah pagi. Tapi ini kemasukannya itu bukan yang tadi, bukan yang malam, tapi lebih ke yang ngejagain gue. Ini yang ngejagain gue masuk, ngomong sama si abah yang punya pesantren, kayak ustadz gitu ya. Dia ngomong suruh mandi ke Sumur 7 ya, yang di Kawah Ratu. Kawah Ratu apa sih? Ya, Pelabuhan Ratus itu. Ya, Karanghau ya. Karanghau. Ya udah di situ kita gak lama tuh sore tuh berangkat tuh ke sana, ke Karanghau ya. Berangkat, gue disuruh mandi, tapi gue suruh mandinya pakai baju aja gitu, maksudnya pakai baju sopan lah. Kan ada orang yang kalau emang dia ritual aneh kan mungkin pakai bajunya harus yang kayak kain doang, apa gimana, enggak sih. Kalau gue lebih ke gak apa-apa pakai baju sopan aja gitu, celana panjang, baju panjang gitu kan. Terus gue nyampe sana, gue disuruh ke 7 sumur itu tuh, jadi kan di situ tuh kayak ada 7 gitu ya. Ya gue suruh cuci muka di semuanya itu, di 7-7-nya itu, di air itu, di beda-beda air.
cuci muka terus gak lama disuruh minum air doa. Selesai itu dia bilang gini, pantrangannya kamu emang nggak boleh naik gunung salak ataupun yang berbau-bau salak lah, dia bilang gitu. Udah oke. Terus dia bilang kalau misalnya nanti maksudnya kita nggak bisa ngejajan ya dia kesurupannya bisa sampai kapan gitu. Cuman si yang guru kunci itu ya, Kuncen yang di sana itu bilang katanya pokoknya kalau nanti ada apa-apa jangan sampai didiemin lama. Kalau misalnya nanti gue misalkan kemasukan lagi atau apa jangan didiemin sampai lama, harus buru-buru ditangani sama orang yang bisa keluarin. Karena kalau enggak bisa gue dibawa terus sama mereka. Jadi intinya tuh mereka tuh pengennya gue kalau gue kemasukan tuh gue dibawa sama mereka gitu. Oh, ngerti kan? Iya, paham. Nah, tapi si abahnya bilang tuh gue ada yang menjaga dari keluarga gue. Jadi agak susah mereka buat bawa gue segampang itu. Makanya kalau secara logika orang sejam 2 jam misalnya kemasukan aja, gak mungkin dia udah bisa kebawa. Soalnya si mami pernah bilang ada salah satu orang yang kemasukan aja itu tuh bisa 4 jam aja tuh udah bisa langsung kebawa ke sana. Jadi ya kalau udah kebawa ke sana ngambilnya juga harus rogo sukmo gitu, ngerti gak sih kalau kata orang Jawa, harus di rogo sukmo, ada orang yang ngambil apa ya ke alam sana ya. Nah untungnya dia tuh pengennya tuh kalau gua udah kemasukan tuh pengennya dibawa mulu. Gue bingung maksudnya kenapa, gue bilang jadi yang sama gue ini suka sama gue, nggak mau lepas. Yang gue udah pernah cerita sering yang ngejagain gue. Jadi dia tuh gak mau gue kayak gitu, kayak pengen memiliki gue seutuhnya. Jadi kalau bisa dia miliki juga gue di sana. Jadi setiap kali gue kemasukan makhluk apapun, dia tuh pengen bawa gue ke alam dia. Jadi karena menurut si abah itu kalau makhluk jin atau selainnya lah gitu, mereka itu kalau udah senang ada di gua ya mereka bakal terus ingin memiliki gua seutuhnya. Tapi kan untungnya itu gua masih punya penjagaan dari keluarga gua, jadi yang masih ada apa ya, pagar lah ya. Jadi gua masih kayak susah untuk mereka bawa segampang itu gitu, gak akan bisa lah mereka segampang itu. Jadi kayak si abah bilang kalau gua disantet aja gua susah, karena ada yang di gua gitu yang ngejaga. Atau orang mau melet gua juga nggak bisa karena nggak mempan ibaratnya. Orang mau masukin apa ke gua tuh mental, karena ada pagarnya gitu katanya. Tapi gua juga nggak tahu juga sih ya. Tapi sejauh ini sih gua nggak pernah kenapa-napa juga gitu. Dan gua tuh orangnya selalu jadi abis dari situ nih kejadian itu, gua jadi berani aja. Jadi lebih semakin berani dari kejadian yang gua kesurupan itu yang berjam-jam. Kalau gue nemuin makhluk-makhluk itu, jadi gue bukannya serem, jadi makin kayak ya udah biasa aja gitu. Jadi kayak nggak nanggepin gitu loh. Dulu awalnya sebelum gue kemasukan berjam-jam itu, gue kalau ngeliat sesuatu gue langsung takut. Pertama gue langsung takut, terus kedua gue langsung kayak gimana caranya gue harus menghindar kayak gitu. Tapi semenjak itu gue tuh jadi nggak ada rasa ketakutan sampai detik ini. Gue mau sendirian kemana-mana juga kayak nggak takut aja gitu. Nah disitulah gue mulai bisa membatasi diri gue untuk hal-hal yang kayak gitu. Dan terakhir gue konsultan itu kapan ya? Gue terakhir kemasukan itu kayaknya 3 tahun yang lalu deh. Itu terakhir, tapi gak tau kenapa semenjak dari masalah yang gue berjam-jam kemasukan itu, gue jadi bisa mengontrol diri gue sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, gue bisa keluar sendiri. Nah itu gue gak tahu, gue gak belajar apa-apa. Intinya gue, biasanya kan orang itu harus ada belajar dulu ya, baru dia bisa ngelakuin itu. Tapi nggak tahu kenapa kalau gue jadi kayak otomatis gue bisa sendiri aja. Misalkan masuk terus gue bisa keluarin sendiri, gue bisa berkomunikasi secara yang gue aja sama dia yang tahu gitu. Dari situ gue kayak mulai yang jadi lebih peka lagi gitu. Udah sih kalau cerita yang buat diri gue sih kayak gitu doang sih. Oke Kak, aduh itu cerita kalau dibilang seru ya pengalaman Kak Abel ya. Cuman nih gue ada beberapa pertanyaan nih Kak nih. Selain sosok yang tinggi besar, berbulu dan matanya merah itu, oke lah kita kategorikan seperti Gundurwo ya. Itu ada nggak Kak sosok-sosok lain yang Kakak lihat ketika Kakak sedang di Curug? Kalau di Curugnya benar-benar di Curug kayak pas di hari itu sih yang di RT ini sih enggak ya, cuman itu doang. Cuman di villanya aja.
Oh, di villanya. Di villanya ada beberapa yang kayak lihat kuntilanak kayak Heeh. gitu, terus ada ya kayak terus kelibat lewat kayak gitu aja sih, nggak yang serem juga, Oh, masih gitu. normal aja, mungkin karena villanya juga kan di daerah deket situ juga kan, deket Mm-mm. kaki pegunungan, jadi kan pasti ada aja, cuman nggak serem sih menurut aku, Cuman bisa aja ya. cuman biasa, cuman nggak ganggu aja sih untungnya. Cuman hanya sepintasan gitu ya. Sepintasan aja. Ini ada yang menarik nih Kak yang mau Mm-mm. ditanyain saya. Itu kenapa sih alasannya Kakak nggak boleh naik ke Gunung Salak, Kak? Mungkin karena bentrok kali ya sama yang menjagain aku. Oh, dari sisi keluarga ya. Kalau dibilang karuhun lah ya. Bisa jadi ya. Heeh. Nggak mau ngomong iya juga, tapi ya bisa jadi gitu juga. Oh, gitu. Jadi ada apa ya? Ada alasan, mungkin alasan tersendiri. Mm-mm. Cuman sebenarnya bukan nggak boleh sih, boleh. Cuman lebih ke ya harus hati-hati aja gitu. Oh, Kan kalau nggak boleh itu kan bener-bener nggak boleh nginjek. kalau ini Sedangkan sih, kita kan juga ini kaki Gunung Salak juga gitu loh. Heeh. Ini tuh sebenarnya kalau naik gunungnya itu kayak sebenarnya nggak bolehnya itu ke puncaknya aja sih. oh ke puncaknya Nggak boleh, aja. dilarang banget karena takutnya kenapa-napa kita nggak ada yang tahu kan. Apalagi Gunung Salak kan Karena terkenal beberapa kali, ekstrim ya. iya ekstrim. Beberapa kali juga kan temen-temen gue tuh ada yang naik juga ke sana tuh nggak pernah sampai puncak. Oh, selalu gagal. Selalu gagal dan gagal gitu. Entahlah gagalnya mereka kenapa. Nah gue tuh sebenarnya gak dibolehinnya tuh sampai puncaknya aja. Oh, ya. Nah, Kak, tadi kan Kakak cerita ya, Kakak tuh kesurupan hampir 10 jam. Itu kalau orang normal 1 atau 2 jam tuh itu udah kalau Rasanya dibilang mau lewat ataupun ya sakit lah, benar-benar sakit. sakit loh. Nah, karena capek banget namanya orang kesurupan ya. Nah, itu ketika Kakak kesurupan ya, mungkin kan banyak orang juga di situ yang bantuin ya. Yang lihat. Itu yang lebih parah waktu Kakak kesurupan apa, Kak? Sosok apa yang itu merasuki siluman tubuh Kakak? kali. Bangsa siluman. Karena kan yang aku kan nggak sadar ya, jadi kan itu pasti udah terkontrol sama mereka semua. Yang lihat itu kan orang-orang yang ada di sekitar situ tuh lebih dari 10 orang. Mungkin kalau aku bisa kumpulin orang-orangnya, mereka bisa jadi bukti lah gitu. Ya, bisa jadi bukti. Ya mungkin salah satu buktinya mungkin suami aku, tapi dia kan nggak lagi kerja juga. Karena dia juga mengalami kesurupan juga kan waktu pas lihat aku kesurupan. Jadi di situ yang paling parah tuh siluman sih kata teman aku, karena ganti-ganti gayanya gitu loh. Oh, maksudnya kemasukan ini keluar masuk lagi gitu ya. Jadi mungkin misalkan siluman apa, jadi bentuknya begitu juga. Misalkan contohnya monyet lah. Jadi karakter akunya jadi kayak gitu. Misalkan buaya jadi kayak gitu. Ular jadi kayak ular misalnya gitu. Ngerti gak sih? Jadi ya mungkin lebih parahnya itu sih, karena maksudnya kalau misalnya yang kayak kemasukan cewek atau kunti atau apa itu kan masih yang biasa lah ya. Yang mungkin menurut aku yang paling parah itu ya sosok yang siluman itu sih, karena kan itu binatang ya, bisa dibilang ya. Waduh. Nah Kak, itu apa ya? Tadi tuh udah lupa. Profesi apa? Proses ya. Oh iya, proses, sorry. Nah Kak, itu proses penyembuhannya gimana Kak? Itu tuh pokoknya setelah gue selesai 10 jam kita langsung berangkat kan semua tuh ke Jampang ya. Di situ gue disembuhin, doain sama anak-anak santri, karena kan kita juga minta doa mereka juga kan. Akhirnya disuruh mandi di Karanghau itu. Udah mandi, udah apa, dari situ dia yang gurunya tuh bilang kalau misalnya nanti ada sesuatu lagi harus cepet-cepet ditanganin. Jadi mungkin dia nggak bisa bilang ini bakal selesai gitu, nggak akan kemasukan lagi, nggak akan apa, dia nggak bisa bilang itu karena kan nggak ada yang tahu ya. Kalau ada apa-apa nanti misalkan gue kemasukan lagi setelah ini, pokoknya harus cepet-cepet dibawa ke orang yang lebih bisa ngeluarin lah gitu. Nah tapinya di saat itu gue lama nih, hampir setahun gue nggak, dari semenjak kejadian yang 10 jam itu gue sempat setahun nggak pernah kesurupan, nggak pernah kenapa-napa. Ada satu momen yang gue kemasukan lagi, nggak tahu kenapa di badan gue tuh jadi bisa ngontrol sendiri, ngerti gak sih? Paham. Jadi gue misalkan kemasukan apa sejam juga bisa keluar sendirinya dengan gue sendiri gitu caranya, ngerti kan? Nah itu yang mungkin menurut gue, jadi gue bisa mengontrol apa yang masuk sama gue, bisa keluar sendiri sama gue, nggak harus dibantu orang. Jadi itu bisa ini sendiri ya. Dan untungnya dari semenjak kejadian yang 10 jam itu
gak pernah kesananya, paling cuma sejam berapa menit keluar gitu, karena jadinya gue bisa mengontrol dia untuk keluar aja gitu. Oke. Oh ya, makhluk itu kan pengen ini dia, Pengen dia tuh, lu menjadi milik dia ya. lebih ke intinya sih mungkin yang ada sama gue, mungkin dia bisa dibilang dia mungkin ngejaga gue, dia mungkin baik sama gue, ngejagain gue gitu. Oke, Kak Abel nih, gua nanya yang terakhir nih. Itu alasan sosok yang menginginkan lu untuk jadi pendampingnya di alamnya itu kenapa sih, Kak? Gue nggak tahu kenapanya, intinya mungkin karena gue kan dari kecil juga, mungkin dia jagain gue dari kecil, mungkin dia selalu ingin memiliki gue seutuhnya kali ya. Jadi mungkin gini loh, kalau namanya ibaratnya udah sayang, udah seneng, udah nyaman, dia gak mau cuma milikin gue di sini aja. Jadi dia tuh pengen sepenuhnya milik dia di sana juga. Itu ada gangguan nggak sama suami gitu? Ada banget. Seringnya kadang dia tuh bikin gue jadi berantem, kadang bikin gue jadi suka salah paham, bikin gue jadi suka negatif thinking yang harusnya gue nggak negatif thinking sama suami gue, jadi dibikin cekcok. Oh gitu. Sama siapapun, kadang sama orang tua gue, kadang sama suami gue, kadang sama temen gue. Misalkan gini loh, kan gue tuh orangnya nggak bisa lah gue baca karakter orang, tapi kalau gue ketemu orangnya baru ntar di dalam hati kecilku kayak ya dia selalu bikin cekcok aja, kayak wah ini orang nih gak bener nih, nanti lu diginiin sama dia, dimanfaatin doang, kan jadi bikin cekcok, bikin gue negatif thinking. Mungkin sebenarnya dia nggak gitu, ngerti gak lu? Jadi dia tuh kayak pengen bikin gue tuh emosi, jadi dia seneng kalau gue emosi, dia semakin gue emosi semakin dia seneng. Jadi dia tuh mempengaruhi buruk sebenarnya sih. Nah, gue mau nanya nih, itu lu tahu itu sosoknya seperti apa? Tahu. Boleh diceritain atau enggak? Terserah sih. Gue nggak mau nyebutin siapanya. Gue nggak pernah lihat dia juga secara gini ya, secara mata ke mata gitu, face to face. Cuma pernah dimimpiin aja. Dan gue ini pernah cerita di yang lain juga. Gue ceritanya gue pernah mimpi, gue nginjek kayak mata gue gelap, tapi gue nginjek tanah rumput basah, suara gamelan. Gamelan kencang, mungkin gamelan Jawa. Tapi gue tahu gue bukan keturunan Jawa. Dan itu gue mimpi bener-bener gue gak bisa lihat apa-apa. Gue cuma merasa kaki gue kayak diri di tanah dan rumput basah. Dan selalu ada suara gamelan, terus tiba-tiba kayak ada siluet gitu nggak sih ya? Kayak ada tiba-tiba nimbul gitu. Yang tadinya gue lihat gelap, tiba-tiba nimbul. Tapi dari belakang. Gak mau ngeliatin mukanya. Gak mau ngeliatin mukanya. Tapi gue tahu bentuknya. Bentuknya ya cantik. Ayu, mungkin bisa dibilang kayak ratu. Putri ya, ratu ya. Oke, Kak Abel, tapi kan sampai kalau sekarang udah nggak ada gangguan lagi kan? Enggak, semenjak gue punya anak nih ya. Gue udah punya anak yang pertama nih. Dari gue punya anak yang pertama itu kan biasanya gue diganggu mulu kan. Dari gue hamil anak gue pertama sampai anak gue yang sekarang yang kedua, nggak pernah gue kemasukan lagi. Untungnya di situ. Tapi gue masih bisa kayak sering sensitif iya. Cuman gue nggak pernah kemasukan lagi, nggak pernah, cuma sensitif iya. Tapi gue cuma sekali dalam seumur hidup gue ngeliat sosok yang ada di gue itu cuma sekali, gue dimimpi sekali, dan nggak boleh berulang kali lagi, dan nggak ada pengulangan. Jadi gue cuma bisa lihat dia tuh ya sekali aja di mimpi, udah. Tapi nggak mau ngeliatin siapa dia, wajahnya yang kayak gimana, nggak. Tapi gue tahu mungkin dari belakangnya aja dia udah cantik banget. Lagi di depan ya. Oke nih Kak Abel, thanks ya lu udah mau berbagi cerita di channel Bunga Kantil. Makasih juga gue udah diundang juga buat cerita. Dan gue juga makasih banyak nih udah diizinin berkunjung ke rumah lu. Iya, terima kasih juga udah dateng, udah hadir, udah mampir. Oke, buat teman-teman yang suka dengan ceritanya Kak Abel, silahkan kalian komen di kolom komentar. Dan mungkin buat kalian yang penasaran mau tanya-tanya tentang cerita Kak Abel, kalian bisa mampir ke Instagramnya Kak Abel. Kak, ada di mana Kak? Enggak? Oh ya, nama Instagram aku Nabila Karamina N-nya 2_. Oke, nanti untuk linknya gua taruh di deskripsi. Oke, teman-teman, mungkin untuk cerita misteri malam ini kita cukup sampai di sini ya Kak Abel ya. Dan buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis,
Gue ngucapin terima kasih banyak, dan buat kalian yang baru bergabung di channel Bunga Kantil, jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini terus berkembang dan selalu bisa memberikan video-video yang menarik dan menghibur. Akhir kata, gua Puji dan Kak Abel. izin pamit. Assalamualaikum. Bye.